mau dengan cara apa lagi? Kematian adalah nasihat yang terdahsyat. Kalau kita ingat mati, insya Allah kita tambah takwa. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Bayangkan 300 lawan 1000, kalah secara jumlah perangnya waktu itu, tapi karena takwa ditolong oleh Allah. Karena itulah bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Jadi menjadi orang yang syukur juga adalah bagian daripada jalan takwa. Untuk menjadi orang bersyukur takwa. Kalau tidak berupaya untuk menjadi takwa, sulit Pak kita jadi orang syukur, itu sulit. Ini kan ayat ayat 123 surat Ali Imran ini sedang menggambarkan suasana Badar. Makanya tadi saya sholawat Badar. Orang 300 lawan 1000, tapi dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Karena takwa. Gitu. Makanya bapak-bapak kalau mau perang apapun itu, perang bisnis, perang apa? Kira-kira kita perang apa sih? Perang medsos, perang. Pokoknya kita takwa aja, berdasarkan ketakwaan. Allah tolong kita. Orang mau ujian S1, ujian S2, S3 itu kan mau perang tuh. Bismillah. Minta sama Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita disuruh bersegera tuh Pak. Ayo segera menuju apa? Ampunan Tuhanmu dan surga. Yang digambarkan di surga itu adalah apa? Arduhas samawati wal ard, seperti langit dan bumi, dalam rangka untuk menggambarkan keluasan surga. Buat siapa itu? Mu'iddat lil muttaqin, untuk orang yang takwa. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini sebenarnya seringkali kita digambarkan oleh Allah surga itu yang mengalir. Cocok Pak sama kita. Hari ini kita mau liburan, cari di mana tempat yang adem. Di situ mengalir tuh, kalau kita ngelihat air mengalir jernih tuh kan luar biasa, ya toh? Itu berarti kita punya kecenderungan senang terhadap hal yang semacam itu. Makanya Allah janjikan seperti itu. Jannat yang arduha, apa namanya? Tajri min tahtihal anhar. Dan di sana tuh kekal. Fiha nuzulan min indillah, sebagai tempat tinggal anugerah di sisi Allah. Tempat tinggalnya di surga, ya kan, di sisi Allah. Walaupun surga itu enggak sebanding dengan liqa'ullah, kebahagiaan dan keindahan terdahsyat saat kita nanti di akhirat adalah liqa'ullah, berjumpa dengan Allah. Pantas Pak, ada doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang, wa tu'minu biliqa'ika. Ya Allah, tambahkan keyakinan kepadaku untuk perjumpaan denganmu.
Nah ini dua nih. Nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika, ridho terhadap ketetapanmu, wa taqna'u bi'ata'ika, qanaah terhadap pemberianmu. Ini doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Harus kita minta itu biar jiwa kita tenang, tambah yakin kita akan berjumpa dengan Allah, lalu kemudian kita akan ridho terhadap ketetapan Allah apapun itu, dan kita akan qanaah terhadap pemberian Allah. Kata orang Jawa, qanaah itu apa? Nrimo ing pandum. Iya, nrimo ing pandum. Apa yang dikasih oleh Allah? Alhamdulillah. Sayyidina Ali tuh kalau minta sama Allah, kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih lebih alhamdulillah Pak Tua. Kenapa? Ketika dikasih alhamdulillah, ketika nggak dikasih kok lebih alhamdulillah. Berarti kalau dikasih kemauan kita dituruti nama Allah. Ketika tidak dikasih, yang dia ikuti adalah pilihan Allah. Allah memilihkan, oh enggak, jangan kamu mah, gitu kan. Itu lebih bersyukur lagi. Sayyidina Ali begitu. Nah kira-kira kita minta apa hari ini? Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih lebih alhamdulillah, seperti itu. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik. Tuh kan, apa yang di sisi Allah lebih baik lil abrar, bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qul, katakanlah, la yastawil khabith wat thayyib, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Yep, beda. Jangan samain yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah. Ini kalau ada uang, hasilnya umpamanya yang satu 1 juta, yang satu 100 juta, tapi 1 juta halal, yang 100 juta haram. Orang yang bertakwa memilih yang 1 juta. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, untuk kita bisa memikirkan, oh, keputusan ini baik atau tidak. Ya kalau keputusan, kan kemarin kan ada hakim yang menyesal, katanya, oh ya saya lalai, gitu kan, lalai karena di usia yang senja ini saya masih melakukan itu. Iya, emang kalau lagi enak melalai sering. Memang sifatnya manusia lalai. Penyesalanlah yang terjadi. Dia sering menerima sogokan, makanya menjadi hakim itu aduh susah sebenarnya. Ada ahli hukum di sini yang mau jadi hakim. Hati-hati, bertakwa ya kepada Allah. Jangan sembarangan ngasih keputusan. Disogok beda lagi. Astagfirullah. Sebentar minum dulu Pak Tuan. La'allakum tuflihun. Kita pengen untung ya takwa. Untung akhirat, untung dunia. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Tuh, ketika kita pengen dapat rahmat, takwa. Kita hidup itu pengen dapat rahmat Allah. Apa sih kasih sayang Allah? Saya pernah sampaikan di sini bahwa hidup di dunia, mulai sejak lahir hingga meninggal dunia, dengan satu rahmat Allah saja cukup Pak. Apalagi beribu-ribu rahmat yang Allah akan berikan kepada kita sekalian.
Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Barang siapa yang menjadikan dunia, kalau tadi kan modal utamanya takwa, nah ini modal utamanya dunia. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, Allah akan membuat hidupnya kacau, menjadikan kefakiran selalu ada di depan matanya, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Udah garisnya segitu, dikejar sedemikian rupa, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Udah kayak orang main sirkus. Ya orang sirkus itu begitu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, iya kan? Itu yang namanya nyari uang, nyari dunia. Nggak inget sholat, nggak inget puasa, nggak inget zakat. Udah dapat nggak inget zakat, nggak inget sedekah. Karena apa? Orientasinya adalah dunia terus. Padahal jelas wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu dikacaukan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang dikasih sama Allah yang sudah ditetapkan tuh. Illa ma kutibalah. Udah yang dikasih sama Allah segitu. Sampai nyungsep-nyungsep ia nyari. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu riyah. Dan berilah mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia. Itu seperti air, Pak, air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah tumbuhkan tanaman-tanaman di bumi karena air itu, kemudian menjadi kering dan hancur berantakan, diterbangkan oleh angin. Cepat sekali dunia itu. Tapi kita memang butuh dunia. Nah, itu perbedaan antara modal dasar ketakwaan dan modal dasar dunia. Saya yakin soal dunia pasti akan ada pertanyaan. Nanti kita baca dulu makalah yang ke-9. Wal maqalatut tasi'ah an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa Syekhul Imam Al-Malik. Sufyan ats-Tsauri itu gurunya Imam Malik. Kullu maksiatin nasyiatin an sahwatin aistiyaqin nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha ayil maksiyah. Kullu maksiatin nasa'at an kibri ay da'wal fadli fa innahu la yurja ghufranuha li anna maksiyata iblis kana asluha ay maksiyah minal kibr yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam wa li anna zallata sayyidina Adam alaihissalam ka'an asluha minasyahwah bisabab istiyaqihi ila dzauqi thamarati syajarati syahwatil manhiya anha. Wal maqalatut tasi'ah, dan maqalah yang ke-9 an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an Syekhul Imam Malik, kullu maksiatin, setiap kemaksiatan nasyiatin anis syahwah, yang ditimbulkan dari kesyahwatan, anis tiaqin nafsi ila syai'in, maksudnya kepengenan hawa nafsu, fa innahu yurja ghufranuha, masih bisa diharapkan ampunannya. Ampunan dari kemaksiatan itu masih bisa diharapkan. Kullu maksiatin nasa'at an kibri, sedangkan setiap kemaksiatan yang ditimbulkan dari kesombongan, aidak wal fadr, merasa lebih baik, lebih utama, fa innahu la yurja ghufranuha, maka sesungguhnya tidak ada harapan untuk
ampunan dari kemaksiatan itu, li'anna maksiati iblis karena asluha, karena kemaksiatan kesombongan itu berasal dari iblis aslinya. Ay maksiat minal kibr, dari kesombongan. Iblis itu maksiatnya dari kesombongan. Yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Saya lebih lama, saya lebih senior, saya lebih banyak ibadahnya, saya lebih mulia. Khalaqtani min tin wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Wali anna zallah sayyidina Adam alaihissalam, sedangkan Sayyidina Adam alaihissalam karena asluha minasyahwah, itu karena syahwat kesalahannya. Bisa babi istiaqihi illa zauqi thamarti syajarati syahwah al-manhiya anha, dia dilarang untuk mencicipi buah kulbi yang sejatinya itu dilarang. Itu kata Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri itu gurunya Imam Malik. Nah, beliau berkata bahwa orang yang maksiat karena hawa nafsu, apapun itu hawa nafsunya, kan iblis, kalau kata Sayyidina Abu Bakar, iblis depan, kanan nafsu, hawa kiri, belakang dunia tadi itu. Nah, atas Allah Azza wa Jalla Al-Qahhar, kata beliau. Nah, kalau hawa nafsu ngajakin maksiat, itu masih bisa diharapkan ampunan Allah. Karena Nabi Adam itu kalau dulu beliau makan buah khuldi, itu karena keinginan. Satu, memang keinginan ibu Hawa. Yang kedua, padahal udah diingetin jangan deketin tuh pohon. Nah, ini kagak dideketin, bisa dimakan, bisa. Ya kan? Suruh deketin aja nggak boleh, malah dimakan. Tapi diampuni. Kapan tuh? 40 tahun. Diturunin dari surga 40 tahun. Diturunin tuh di India. Jalan ketemunya di Jabal Rahmah. 40 tahun. Mana nggak ada orang. Lah hari ini kita mohon maaf nggak ketemu sama istri 40 tahun, kira-kira betah nggak? Cari lagi 40 tahun Pak Ji. Tapi kalau cinta sejati luar biasa. Emang cuman dua orang, Nabi Adam sama Ibu Hawa. Ibu Hawa di Jeddah. Jalan tuh. Rabbana ya Rabbana Zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun jalan dari India, ketemu di Arafah, di Jabal Rahmah tuh. Itu pas ketemu tuh, kalau di filmin tuh ada semua musimnya, keren banget kali ya. Ketemu gitu kan, kayak Masya Allah. 40 tahun kesalahan segitu kecilnya, mohon maaf, bukan kecil, bukan masalah salah kecilnya, tapi menyalahi perintah Allah. Tapi Allah ampuni gitu. Allah ampuni. Setelah, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah, demi kemuliaan-Mu dan demi kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi Adam begitu Pak. Nabi Muhammadnya belum lahir. Tawassul kepada Nabi Muhammad baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun. Masih bisa kan diharapkan ampunannya? Dosa syahwat. Tapi dosa karena kesombongan, karena memang aslinya kesombongan itu, dosa maksiat itu karena iblis merasa lebih baik. Siapa itu Adam? Adam baru anak kemarin, masa saya suruh sujud menghormati dia? Dia terbuat dari tanah, saya dari api. Ribuan tahun saya beribadah kepada Allah, masa saya harus menghormati dia? Enggak.
dikutuk sama Allah. Sampai sekarang, sampai nanti masuk neraka iblis. Ngapa emang? Sombong, merasa lebih baik, merasa lebih mulia. Jadi bapak-bapak sekalian, hati-hati terhadap maksiat berupa kesombongan, apapun motivasinya, apapun yang mendasarinya, entah itu ekonomi kita, entah itu ilmu pengetahuan yang kita miliki, entah itu pandangan sosial. Siapa sih kita? Sombong itu harusnya dimiliki oleh Allah, pakaiannya Allah, selendangnya Allah, jangan kita pakai. Jangan kita pakai. Maka bapak nggak boleh sombong sama istri, nggak boleh. Ada suami ngomong, kamu kalau nggak sama saya nggak bisa kamu makan apa segala macam. Aduh, berarti kan udah kayak Tuhan saja, udah kayak Tuhan. Makanya kemudian bapak-bapak sekalian rahmati Allah, kendati demikian, ingat Allah Maha Pengampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu. Tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap sesuai dengan kehendaknya. Bahkan kita ini Pak, kata Imam Ghazali, itu beliau tuh berharap Allah tuh mengakhiri dunia itu baik-baik saja, kata Imam Ghazali. Ya, kita mempercayai bahwa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu luas. Itu qaul Imam Ghazali mengakhiri kitab Ihya Ulumuddin. Allah tuh ampunannya luas, rahmatnya luas. Wala tayasu mir rauhillah. Bahkan dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Kul katakanlah, ya ibadiyalladzi asrafu, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita ini melampaui batas terhadap diri kita sendiri, sering begitu. Tapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Asal kita tobat, asal kita minta ampun. Saya tanya Bapak Ibu, istighfar kita sehari berapa kali? Minimal 100. Itu Nabi. Kalau kita 1000, 10.000 dah, dari malam sampai pagi. Ya Allah, dosa. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari dosa. Tapi beliau istighfar 70 sampai 100 kali. Istighfarnya benar-benar lagi. Lah kita dosanya banyak, istighfarnya kadang-kadang ya bagus sih, masih sholat berjamaah, istighfar ngikutin imam 3 kali, 3 kali 5 waktu, 15 cuman gitu. Banyakin istighfar Pak, banyakin istighfar, banyakin sholawat. Nah, ketika Allah melihat kita datang kepadanya, memohonkan ampun kepada Allah,
Allah girangnya luar biasa, senangnya luar biasa melihat hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kemarin kurban gitu kan, emang Allah pengen dagingnya gitu, pengen darahnya gitu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah mah gak kepengen darahnya, dagingnya gak, kepengennya kita takwa, nurut sama Allah, taat sama Allah, kayak Nabi Ibrahim gitu loh. Nabi Ibrahim itu orang yang paling nurut. Makanya kita itu orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad ngikutin millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim itu kalau udah diperintah sama Allah gak pakai nanti-nanti. Ibrahim sunat, siap ya Allah. Di sampingnya kapak Pak Ketua, itu sunatnya pakai kapak. Loh, kenapa pakai kapak? Aku tidak mau menunda-nunda perintah Allah. Disuruh nyembelih putranya, udah gitu putra yang dinanti-nantikan, lagi lucu-lucunya lagi. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, nggak ada istilah Nabi Ibrahim nanti-nanti itu nggak ada. Tapi beliau begitu demokratis. Nah, gimana nih? Oh, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap. Insya Allah saya sabar, kata Nabi Ismail. Tapi ketika pisau menghunjam leher Nabi Ismail, Allah segera saja menggantikannya dengan kambing gibas. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, tidak boleh nolak. Tapi Allah enggak zalim, Allah enggak haus darah manusia, enggak. Tapi langsung Allah ganti dengan kambing gibas. Itu membuktikan sedemikian kasih dan sayangnya Allah terhadap kita manusia, sehingga tidak memperkenankan Allah terhadap pengorbanan yang berwujudkan manusia. Nabi Ibrahim itu kan hidup di abad 18 sebelum Masehi. Terjadi pertimpangan pemikiran antara orang yang setuju dan setuju. Dulu mah orang primitif itu banyak orang yang mengorbankan manusia. Dari zamannya Habil dan Qabil itu kan mengorbankan, yang satu binatang, yang satu hasil bumi, ya kan? Yang satu diterima oleh Allah, yang satu ditolak. Terus sampai kayak orang-orang Mesir itu mengorbankan gadis tercantik untuk Dewi Sungai Nil. Orang suku Aztec Meksiko itu mengorbankan jantung dan darah manusia untuk dewa-dewa mereka. Di Kanaan, Irak, bayi-bayi dikorbankan untuk dewa-dewa mereka. Orang-orang Viking yang tadinya mendiami Skandinavia itu mengorbankan manusia juga untuk dewa-dewa mereka. Lalu kemudian terjadi pertimbangan pemikiran, oh ini terlalu bagus manusia jadi korban. Oh, nggak apa-apa kalau buat dewa mah. Di situ ada solusi. Bukan berarti untuk mengikuti mereka dan lain sebagainya, tapi Allah sedang menunjukkan syariatnya. Kalau sudah perintah Allah, laksanakan. Tapi Allah juga menunjukkan Rahman Rahimnya, kasih sayangnya kepada orang tersebut, kepada Nabi Ibrahim dan kepada kita semua, bahwa kita tidak diperkenankan berkorban yang berwujud manusia. Makanya jangan mengorbankan manusia, ya, untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan sendiri, ya. Raja Ampat, ya kan? Ya, jangan dah. Itu kan cakep tuh Raja Ampat. Jangan untuk kepentingan sendiri, gitu, memperkaya sendiri, merugikan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Terakhirnya kok Raja Ampat saya ini. Ya, Pak. Itu aja, Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. 2 makalah. Makalah yang ke-8 dan makalah yang ke-9. Ada pertanyaan? Baik, kayaknya udah ya, cukup ya. Enaknya kalau ngaji di Discovery itu orangnya langsung ngerti gitu. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكر الحمد الناعم الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا. اللهم انا نسالك نفسا مطمئنه وتؤمن بلقائك وترضى بقضائك يا ارحم الراحمين. ارحمنا ولوالدينا برحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله